Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Saluni. Saya berasal dari kelas 5A dengan NIM 151421012. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah Media dan Sumber Belajar yang diampu oleh Bapak Dr. Rustam Hussain, SAG MPD. Yang pertama adalah pengertian lingkungan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia atau KUBI, lingkungan diartikan sebagai bulatan yang melingkungi atau melingkari. Pengertian lainnya yaitu sekalian yang terlingkung di suatu daerah. Dalam Kamus Bahasa Inggris, peristilahan lingkungan ini cukup beragam. Di antaranya ada istilah circle, area, dan lain sebagainya, yang artinya kurang lebih berkaitan dengan keadaan atau segala sesuatu yang ada di sekitar atau di keliling. Dalam literatur lain disebut bahwa lingkungan merupakan kesatuan ruang dengan semua benda dan keadaan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perlingkungannya serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan itu terdiri dari unsur biotik atau makhluk hidup, abiotik, benda mati, dan budaya manusia sendiri. Lingkungan secara umum adalah kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Secara singkat, definisi lingkungan secara umum adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Yang kedua, pengertian media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar, yaitu perantara antara pengirim pesan dan penerima pesan. Istilah media pembelajaran memiliki beberapa peristiwa, di antaranya sekarang menurutnya media pembelajaran adalah teknologi membawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Media juga sering diartikan sebagai sarana komunikasi untuk mengantarkan pesan. Dalam pembelajaran, media digunakan untuk membantu pemahaman siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Gagne menyatakan bahwa media pembelajaran adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. Media pembelajaran adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan atau informasi. Secara umum, media pembelajaran dapat dibagi dua, yaitu media yang dirancang secara khusus untuk pembelajaran dan media yang dirancang tidak khusus untuk belajar tetapi dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran. Yang ketiga, pengertian lingkungan sebagai media pembelajaran di SD. Lingkungan yang berada di sekitar kita dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Lingkungan meliputi masyarakat di sekeliling sekolah, lingkungan fisik di sekitar sekolah, bahan-bahan yang tersisa atau tidak dipakai, bahan-bahan bekas, dan bila diolah dapat dimanfaatkan sebagai sumber atau alat bantu dalam belajar, serta peristiwa alam dan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Media pembelajaran lingkungan adalah pemahaman terhadap gejala atau tingkah laku tertentu dari objek ataupun pengamatan ilmiah terhadap sesuatu yang ada di sekitar sebagai bahan pengajaran siswa sebelum dan sesudah menerima materi dari sekolah dengan membawa pengalaman dan penemuan dengan apa yang mereka temui di lingkungan mereka. Jadi, lingkungan sebagai media pembelajaran adalah sebuah pemahaman pembelajaran gejala atau tingkah laku tertentu dari objek atau pengamatan ilmiah terhadap suatu yang ada di sekitar sebagai bahan pengajaran siswa sebelum dan sesudah menerima materi dari sekolah. Yang keempat, jenis lingkungan sebagai media pembelajaran di SD. Menurut Sujana 2010,
Lingkungan sebagai media pembelajaran dapat dibedakan antara lain 1. Lingkungan alam, 2. Lingkungan sosial, dan 3. Lingkungan buatan. Dalam semua ilmu lingkungan dapat digunakan dalam proses pendidikan dan pembelajaran secara umum dapat dikategorikan menjadi 3 macam lingkungan belajar, yaitu yang pertama, lingkungan sosial. Lingkungan sosial sebagai sumber belajar berkenaan dengan interaksi manusia dengan kehidupan masyarakat, seperti organisasi sosial, adat dan kebiasaan, mata pencarian, kebudayaan, pendidikan, kependudukan, struktur pemerintah, agama, dan sistem nilai. Lingkungan sosial dapat digunakan untuk mempelajari ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan. Dalam praktek pengajaran, penggunaan lingkungan sosial sebagai media dan sumber belajar hendaknya dimulai dari lingkungan yang paling dekat. Hal ini disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku dan dengan tingkat perkembangan siswa. Yang kedua, lingkungan alam. Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang sifatnya alamiah, seperti keadaan geografis, iklim, suhu udara, musim curah hujan, flora dan fauna, dan lain sebagainya. Aspek-aspek lingkungan alam tersebut dapat dipelajari secara langsung oleh para siswa melalui cara-cara tertentu. Siswa dapat mengamati dan mencatatnya secara pasti, dapat mengamati perubahan-perubahan yang terjadi, termasuk prosesnya, dan sebagainya. Yang ketiga, lingkungan buatan. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang sengaja diciptakan atau dibangun manusia untuk tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Lingkungan buatan antara lain adalah irigasi atau pengairan, bendungan, pertanaman, kebun binatang, perkebunan, penghijauan, dan lain sebagainya. Siswa dapat mempelajari lingkungan buatan dari berbagai aspek seperti prosesnya, pemanfaatannya, fungsinya, pemeliharaannya, dan lingkungannya, dan lain sebagainya. Lingkungan buatan dapat dikaitkan dengan kepentingan berbagai bidang studi yang diberikan di sekolah. Yang kelima, teknik penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran. Terdapat macam-macam cara untuk menggunakan lingkungan sebagai kepentingan pembelajaran. Secara garis besar terdapat menjadi 2 bagian, yaitu membawa siswa dalam lingkungan atau masyarakat untuk keperluan pembelajaran. Yang kedua, membawa sumber-sumber dari masyarakat ke dalam kelas untuk kepentingan maupun model pembelajarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, resource person. Dengan resource person, siswa dapat mendapatkan informasi dari sumber yang mempunyai keahlian dan pengetahuan tertentu. Misalnya dengan keahlian guru, tokoh-tokoh masyarakat, petani, dokter, dan sebagainya. Yang kedua, membawa benda-benda, contoh, koleksi, dan sebagainya ke dalam kelas setelah melakukan karya wisata atau survei. Yang keenam, kelebihan dan kelemahan penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran di SD. Membawa kelas atau para siswa keluar kelas dalam rangka kegiatan belajar tidak terbatas waktu, artinya selalu memakan waktu yang lama, tapi bisa saja dalam 1 atau 2 jam pembelajaran, bergantung pada apa yang akan dipelajari dan bagaimana cara pembelajarannya. Pemanfaatan lingkungan sebagai media pembelajaran lebih bermakna disebabkan para siswa dihadapkan langsung dengan peristiwa dan keadaan yang sebenarnya secara alami. Banyak keuntungan yang dapat diperoleh dari penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran, antara lain kegiatan belajar lebih menarik dan tidak membosankan. Hakikat belajar akan lebih bermakna sebab siswa dihadapkan langsung dengan situasi dan keadaan. Bahan-bahan yang dapat dipelajari lebih kaya serta lebih faktual, dan kegiatan belajar lebih komprehensif dan lebih aktif sebab dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti mengamati dan lain sebagainya. Baik, mungkin saja itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.